kamu juga bisa menentukannya hanya dengan menengok TVL-nya. Ya salah satunya adalah ini ya. Nah terus caranya mudah banget. Hai guys, welcome to my back YouTube channel. Kembali lagi sama gua Mikey Entertain. Di video kali ini kita akan membahas sebuah koin, dimana koin ini di peringkat 20-an, yaitu koin Tron. Dimana Justin Sun atau CEO dari Tron sendiri mengatakan uh, sudah mengunci total value locket ya, artinya TVL. Ya kalau sedikit mengenai total value locket, jadi total value locket itu adalah atau lock adalah metrik yang digunakan untuk mengukur kesehatan DeFi atau imbal hasil di pasar secara keseluruhan. Jadi artinya angka yang dipresentasikan oleh TVL, ya kita sebut TVL, adalah angka total aset yang sedang terkunci dalam protokol tertentu. Nah kira-kira apakah itu hal yang baik gitu ya? Itu sangat-sangat baik ya, karena kan semua dari koin yang disuplai peredarannya sudah diamankan ya, sekarang di smart contract juga gitu, udah diamankan. Kadang-kadang juga dia juga di dompet sendiri juga udah ada gitu ya. Di exchange pun juga dikunci lah pokoknya. Di exchange juga, exchanger dia yang Tron kayak misalnya Indodex misalnya, seperti itu, toko kripto udah terkunci semua gitu. Jadi aman, udah sangat-sangat aman. Dan si Justin Sun sendiri itu mengatakan bahwa TVL dari Tron kurang lebih 7,76 billion dolar, atau setara berapa ya, 7,76 miliar dolar, itu triliunan lah ya kurang lebih. Dan ini adalah DeFi Total Value Locket Overview ya. Jadi kenaikan dalam bulan Juli ya, total value locket in desentralisasi finance instead by 20% in Juli ya. Jadi di bulan Juli ini kurang lebih si Tron itu dia mengalami pelonjakan dari bulan Juli tahun kemarin hingga Juli tahun ini, yaitu sebesar 15.000% ya, 15.000% tuh. Ini luar biasa banget. Dalam 1 tahun dia udah 15.000% ya si Tron ini. Dan ini sangat luar biasa menurut gua juga, karena ini adalah news yang bagus untuk si token Tron ya, apalagi peringkat dia saat ini posisi ke 20-an ya. Dan juga Tron juga, selain Tron kan dia kan selain CEO Tron, dia juga adalah salah satu CEO tingkat teratas lah, atau salah satu orang yang mempunyai BitTorrent ya. Jadi dia juga salah satu BitTorrent juga dia punya juga. BitTorrent posisinya saat ini ke 50-an, peringkat ke 50-an di market cap. Nah, selain dari dia TVL, kira-kira apa sih Bang manfaat untuk menggunakan total value locket ya yang Justin Sun itu publish? Jadi yang pertama adalah menentukan keputusan untuk memilih platform DeFi ya. Jadi yang seperti yang kita tahu, jagat kripto memang berukuran sangat luas. Kadang memilih satu platform DeFi terkesan sangat sulit. Namun jangan khawatir, sebab kamu juga bisa menentukannya hanya dengan menengok TVL-nya. Ya salah satunya adalah ini ya. Nah terus caranya mudah banget, yaitu kamu hanya perlu memperhatikan 3 poin, yaitu jumlah sirkulasi token yang dimiliki oleh platform DeFi, lalu yang kedua adalah jumlah supply maksimum token tersebut, dan yang ketiga adalah harga token yang terkon saat ini. Jadi artinya kalau kalian ingin memilih DeFi ya, untuk memilih platform DeFi ya, ada 3 hal seperti itu, komponen itu. Karena DeFi sama NFT itu beda banget, beda jauh, dan nggak bisa yang namanya DeFi dengan NFT itu sama ya. Itu sangat-sangat jauh banget. Nah jadi sebagai contohnya ya, saat kamu ingin menempatkan dana di platform desentralisasi exchange seperti Uniswap, platform tersebut menggunakan token UNI ya. Lalu sehingga kamu tinggal melihat jumlah sirkulasi UNI saat ini, jumlah supply maksimum UNI, dan harga UNI saat ini. Nah anggap saja saat ini sirkulasi UNI berada di angka 500 juta keping, lalu supply maksimumnya di angka 1 miliar keping, dengan harga di kisaran kurang lebih sekitar 20 dolar ya per kepingnya. Setelah kamu dapat menggunakan 3 variabel itu untuk menghitung 2 indikator penting dalam melihat kesehatan platform DeFi, termasuk Uniswap, kapitalisasi pasar atau market cap, dan rasio TVL gitu. Jadi kurang lebih seperti itu ya, kalau kalian pengen melihat platform DeFi yang sehat itu ya seperti ini gitu. Kayak Tron ini salah satu adalah platform DeFi yang sangat sehat ya, apalagi pelonjakan saat ini dia dalam 1 tahun yaitu kurang lebih 15.000 ya, 15.000%.
Lalu juga selain itu juga si Justin Sun juga sendiri mengatakan bahwa minggu kemarin Tron Scan ORG dia telah memperbaiki 3 sistem ya. Nah, jadi gua di Indonesiain aja, yaitu pertama menambahkan metrik Tron, TVL dan halaman terperinci ke beranda. Lalu kedua meningkatkan kecepatan memuat halaman akun. Ketiga meningkatkan pengalaman pengguna membaca kontrak di halaman kontrak ya. Jadi, nah ini adalah Tron Scan ya, laporan mingguan kemarin ya, berarti kemarin banget baru gitu news ya. Nah, terus juga Yayasan Hanya juga mengatakan bahwa Just Land TVL mencapai 1,3 miliar ya. Nilai deposit lebih dari 1,1 miliar. Nilai taruhan suara lebih dari 38 juta. Nilai taruhan likuiditas pertama lebih dari 92 juta gitu. Nah, terus juga ini adalah hal-hal yang bagus ya untuk si Justin Sun ya, atau pemilik dari Tron. Ini sangat hebat loh, apalagi dia masih muda ya. Dan dia sudah mempunyai sebuah platform DeFi yang sangat-sangat luar biasa, apalagi peringkatnya kalau nggak salah dia 20-an, dan dia juga salah satu yaitu pemilik dari BitTorrent ya, sesuai dengan pejabat eksekutif ya, sesuai dengan yang di Wikipedia ya, pejabat eksekutif tertinggi BitTorrent INC ya tuh. Jadi ini luar biasa banget gitu ya, apalagi dia juga bukan hanya Tron saja tapi Rainberry INC juga, itu juga salah satu punya dia gitu. Masih muda dan dia luar biasa sih. Usia 30 tahun ini sama kayak usia kakak gua gitu ya. Nah, terus kita lihat sendiri harga Tron kira-kira bisa entry sekarang nggak sih Kak gitu ya. Kita lihat CMC-nya. Gua tadi tuh ngelihat dia posisi ke 20 ya, 20-an berapa gitu peringkat dia. 25 peringkat dia rank saat ini dan harga 859. Kira-kira bisa masuk entry nggak kayak kalau untuk Tron? Tron ini sebenarnya bagus sih kalau udah masuk dalam sini. Apalagi dia posisinya lagi dump ya, lagi dump ngikutin Bitcoin gitu. Ya, dan harga tertinggi kemarin kurang lebih dia 3 ribuan ya, nyentuh ke 3 ribuan kalau nggak salah. Gua kemarin terakhir sih lihat itu, dan kemarin juga bulan kemarin dia 1.000-an lebih gitu. Nah kan mereka kan dia tuh 3.000 kan di sini ya. Mana ya di sini, dan ini sangat luar biasa kalau kalian bisa beli lagi gitu ya. 2.800 3.000 tuh ya. Nah, jadi ini adalah hal yang sangat luar biasa ya. Jadi dia tuh terdiskon banget, yaitu kurang lebih sekitar 200%-an lebih ya. Dia sama kayak si Bitcoin yang turun hingga sangat-sangat dampaknya sangat luar biasa, dan entry saat ini itu luar biasa sih gitu ya. Daripada nanti entry lagi ya, kalau misalnya mau beli di harga terendah lagi ya, kayak misal 374 perak gitu ya, kayak Januari kemarin, itu boleh banget gitu. Atau kalau nggak kalian bisa beli BitTorrent ya, atau BTT yang peringkat saat ini 50-an. Dan BitTorrent harga tertinggi kemarin itu 140 kalau nggak salah. Dan BitTorrent saat ini di harga dengan 36, itu terdiskon banget. 36 perak maksudnya ya. Oh, 34 sekarang, dan dia mengikuti harga si Tron karena turun ya tuh. BitTorrent 3,7%, dan tadi Tron juga dia terdiskon itu kurang lebih 3,7% juga ya. Dan kalau kalian mau beli juga boleh, untuk entry sekarang juga nggak masalah gitu. Tapi kemarin itu dia sampai dasar banget yaitu 26 perak. Kalau kalian mau pengen beli di harga 26 perak juga lebih bagus, tapi ya sabar sih kalau menurut gua gitu. Dan harga tertinggi saat ini BitTorrent yaitu kurang lebih 140-an ya, 150 ya. Dan kalau kalian mau beli saat ini itu bagus, tapi untuk jangka panjang ya. BitTorrent itu untuk jangka panjang, nggak bisa untuk jangka short karena posisi Bitcoin pun lagi turun gitu. Nah, itu aja sih penjelasan dari gua. Kalau untuk platform DeFi yang bagus itu menurut gua Tron juga salah satu adalah platform DeFi yang bagus, karena dia naik 15 ribuan persen ya, dan itu sangat luar biasa gitu untuk platform DeFi sendiri. Ya, itu aja sih kalau untuk gua review kali ini untuk BitTorrent dan juga si Tron. Nah, gua undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dan mungkin gua akan bahas Baby Doc lagi.